Anda kerap alami fenomena seperti istri saya kan? Uang digunakan sepertinya biasa-biasa saja, tapi terasa raib begitu saja. Tidak jelas digunakan untuk apa. Itu sebenarnya rezeki yang disabotase rasa miskin dari hati Anda. Dan kalau tidak jera juga dengan rasa miskinnya, selanjutnya akan panggil musibah kerugian. Ya, menyintai dunia dengan melekat hanya akan hadirkan kerugian yang tidak pernah berhenti. Ketika hati sedang miskin, Anda akan ditagih keadaan begini. Anda perhatikan dulu baretan pada moncong mobil saya yang fotonya saya unggah di sini. Ceritanya begini, saya itu orangnya nyah-nyoh dengan harta. Ya, dari kain, baju, sarung, rokok, makanan hingga uang saya biasa nyah-nyoh. Saya paham nyah-nyoh dengan di latar belakangi rasa kaya itu akan menarik kekayaan, dan itu semua terbukti. Istri pun mengakui karena kenyataan duit meningkat terus dari waktu ke waktu, dan saya termasuk suami yang sudah tidak pernah dengar istri mengeluh bingung masalah duit. Nah, dalam bulan ini istri saya sedang muncul rasa miskinnya sehingga di hatinya dongkol menyaksikan saya nyah-nyoh dengan orang. Apalagi di bulan ini yang namanya masuk restoran untuk traktir tamu hampir setiap hari. Istri saya ketar-ketir juga. Saat melihat saya nyah-nyoh, hati istri saya awalnya jelas rasa hitung duit plus rasa eman-eman. Semua rasa itu memunculkan rasa kurang dan rasa miskin. Di sisi lain, istri saya tentu orang yang paling dekat dengan saya. Mentalnya tentu terbentuk oleh saya. Istri saya sadar sepenuhnya apa itu rasa kaya. Jadi saat-saat itu istri saya ragu-ragu antara kaya dan miskin. Dia ragu-ragu sebagai orang kaya yang sanggup nyah-nyoh atau sebagai orang miskin yang segala urusan duit itu berhitung dengan rasa terbatas. Dia ragu-ragu hatinya. Anda kalau sedang masukkan zakar Anda ke vagina istri, tapi istri ragu-ragu, mungkin karena merasa vaginanya masih kering atau lainnya, amati saja si istri akan kesakitan, minimal rasakan nyeri di vagina. Itu karena keraguannya. Segala keraguan tidak bisa peroleh hasil yang maksimal. Nah, melihat nyah-nyohnya saya di bulan ini yang frekuensinya meningkat, istri saya ragu-ragu antara rasa miskin dan kaya, ragu-ragu antara miskin dan kaya. Ia tidak bisa total hadir sebagai orang kaya. Saya tahu keadaan mental istri, tapi saya diam saja. Dan ternyata mental istri bukannya membaik, tapi malahan menular ke saya juga. Saya juga jadi punya mental itang-itung dan ragu-ragu. Malam harinya saya terbangun sekitar jam 3 pagi, minum teh dan merokok. Di malam itu saya melihat perang dahsyat di hati istri saya. Perang antara rasa kaya versus rasa miskin. Artinya malam itu saya diberi sinyal oleh alam semesta kalau getaran kemiskinan istri saya sudah sangat menguat. Paginya saya masih diam saja karena saya pun tertular juga. Tertular dengan mental istri saya, mulai terperosok dalam khilaf rasa miskin. Pada akhirnya sore harinya jelang maghrib, salah satu sopir saya sedang memasukkan mobil Daihatsu Xenia ke garasi. Dan prek, mobil Xenia menyerempet Honda HR-V Prestige merah. Lalu sopir melapor kepada saya. Saya pun tandang mengecek kondisi mobil. Lumayan dalam goresannya. Tidak lama kemudian istri juga mengeceknya. Karena tertabrak adzan maghrib, kami tidak sempat mengobrol. Istri harus segera berangkat ngajar ke pondok pesantren. Sementara saya di rumah saja karena di jam maghrib saya tidak punya jadwal mengajar ngaji. Nah, sepanjang istri saya ngajar di pondok pesantren, hatinya jalan-jalan terus bertanya-tanya, ada apa ya? Kok tiba-tiba terima musibah mobil kemudian terserempet. Usai Isya, istri pulang ke rumah. Begitu bertemu dengan saya, dia langsung tanya, ada apa ya kok tiba-tiba mobilnya terserempet seperti itu? Dan kami pun terlibat pembicaraan dengan apa yang sudah saya tuliskan di atas, yang sudah saya jelaskan di atas. Yang jelas, rasa miskin, rasa terbatas yang menguat dari istri, itu yang kemudian mengundang musibah mobil tergores. Lalu istri juga mengungkapkan, di minggu ini dia merasa uangnya cepat sekali habis, padahal rezeki sedang naik. Belanja sesuatu yang bernilai mahal juga tidak. Duit istri seperti hilang ditelan angin, tidak tahu kemana. Dirunut untuk belanja apa saja,
saja sehingga uang habis juga tidak ditemukan, karena setahu istri semua biaya finansial berjalan biasa-biasa saja. Ya, memang saya kerap traktir tamu ke restoran, tapi itu pengeluaran biasa saja. Sekali makan mencapai jutaan rupiah juga tidak, paling-paling ya ratusan ribu saja. Karena terpancing istri yang keluhkan duit sedang cepat habis, saya iseng cek saldo rekening di e-banking handphone milik saya. Karena saya juga merasa aktivitas transfer lumayan kerap. Begitu saya lihat saldo, saya tertegun. Lalu spontan saya ngomong sama istri, "Bunda, kok bisa saldonya banyak begini ya? Padahal ayah lumayan kerap transfer keluar." Di situ kami berdua jadi tertegun betapa rasa hati yang kaya itu berpengaruh akurat pada realita rezeki. Saya tidak begitu lama terpengaruh oleh rasa miskin istri dan masih tetap dominan rasa kayanya. Alhasil transferan rekening banyak, tapi entah jalan bagaimana saldonya tetap banyak dan meningkat. Otak memperkirakan saldo terkuras banyak, tapi meleset, biasa-biasa saja keluarnya. Sebaliknya istri saya merasa pengeluaran biasa-biasa saja, tapi ternyata uangnya raib. Itu karena istri terlalu lama diendapi rasa miskin dan rasa terbatas menyaksikan saya yang nyah-nyoh. Jadi pantas kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan, "Muhibbud dunya la yang faku min salasin, hammun lazimun, wa ta'abun daimun, wa hasratun la taqqadi." Pecinta dunia tidak akan terlepas dari 3 hal. Pertama, kesedihan atau kegelisahan yang terus-menerus. Kedua, kecapean atau keletihan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, kerugian yang tidak pernah berhenti. Ya, rasa miskin itu adalah rasa cinta yang melekat. Karena rasa miskin itu hakikatnya rasa kurang. Setiap cinta akan memunculkan rasa kurang. Anda bertemu pacar, 1 hari rasanya itu masih kurang. Itu karena Anda menyintainya. Kenapa Anda selalu merasa kurang duit? Itu karena Anda memang mencintai dan melekati duit. Karena itu, lepas dari kecintaan pada duit itu munculnya rasa kaya, rasa berlimpah di hati. Anda tidak merasakan rasa kurang terhadap duit. Anda kerap alami fenomena seperti istri saya kan? Uang digunakan sepertinya biasa-biasa saja, tapi terasa raib begitu saja. Tidak jelas digunakan untuk apa. Itu sebenarnya rezeki yang disabotase rasa miskin dari hati Anda. Dan kalau tidak jelas juga dengan rasa miskinnya, selanjutnya akan panggil musibah kerugian. Ya, menyintai dunia dengan melekat hanya akan hadirkan kerugian yang tidak pernah berhenti. Ya Ibnu Adam, tafarragh li ibadati amla'a sodroka ghinan wa asyaddu faqroka wa ilam taf'al malaktu yadaika syuhlan walam asudda faqroka. Wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, kepada Tuhan. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan, dengan kecukupan, dan aku akan menutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Hadis riwayat Ahmad.